Preview. Preview. Wabarakatuh. Nah, kali ini viewers di Pasangan Channel RZ, tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tentunya tidak asing lagi di Kabupaten Pasaman. Nah, kali ini kita tidak akan memperpanjang waktu ya viewers ya. Dan tentunya nanti bintang tamu saya langsung memperkenalkan diri kepada Anda semua. Dan apa sih yang bisa kita petik informasi-informasi serta pengalaman-pengalaman beliau nanti yang bisa kita jadi acuan untuk sukses ke depannya. Oke ya? Saksikan. Oke viewers. Viewers, alhamdulillah bintang tamu kita telah hadir, atau lebih tepatnya narasumber kita di channel Pasaman RZ. Nah, kali ini mungkin Anda yang ada di Kabupaten Pasaman tidak asing lagi dengan wajah narasumber kita. Nah, kali ini viewers, tentunya agar lebih kita enak bincang-bincang, diskusi-diskusi ringan, tentunya Pak bisa memperkenalkan diri Pak untuk yang ada di viewers saya Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan permintaan, saya akan perkenalkan diri bagi yang belum mengenal barangkali, tapi seperti pengantar tadi, barangkali wajah saya, profil saya itu sudah banyak yang mengenal. Iya. Namun demikian, ya ada baiknya saya perkenalkan diri saya. Nama lengkap adalah Antoni Rahmat. Ya. Kalau pendidikan, gelar pendidikan, yang pertama Dr. Andes, yang kedua S2 saya adalah Magister Hukum. Oh, jadi Bapak Magister Hukum ya Pak ya. Nah, kali ini Pak, sebenarnya Pak ya, masyarakat Pasaman yang saya dengar dan saya observasi di lapangan, nama Bapak tidak asing lagi nih oleh warga Pasaman tentunya. Nah, itu Pak penyebabnya, kiat-kiatnya itu seperti apa loh Pak? Kenapa ya, berdasarkan hasil yang kami temukan di lapangan, Bapak memang dikenal baik oleh masyarakat di sini. Tentunya Pak, itu kenapa bisa terjadi gitu loh Pak? Bisa berbagi tips nggak Pak? Iya. Sederhana saja, saya kira resep yang kita pakai. Iya. Yang pertama, kita mau menghargai orang lain. Iya, betul. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kita mau mendengar orang lain ketika dia bicara. Nah, kalau kita tidak mau mendengar orang lain, Iya. berarti pandangan orang terhadap kita bisa macam-macam. Iya. Wah, kelihatannya sombong ya. Iya. Kan seperti itu. Iya, betul Pak, betul Pak. Jadi bagaimanapun, siapapun dia, apapun latar belakang, dari strata manapun dia, kita harus tetap menghargai orang. Itu resep yang saya. Resep ya Pak. Itulah viewers ya, jadi resep kenapa beliau ini dikenal di Kabupaten Pasaman, ya itu tadi. Tentunya kita rendah hati kepada orang lain, tentunya dengan wajah senyum dan ramah, dan tentunya akan mudah dikenal orang lain. Begitu Pak ya. Nah iya Pak, bincang-bincang sedikit nih Pak. Dengar-dengarnya di Pasaman ini kalau untuk kemajuan lumayan lah Pak ya, dibandingkan beberapa daerah kabupaten. Nah, dulu Pak, udah berapa tahun sih Bapak pernah berkarir di Kabupaten Pasaman? Boleh bisa cerita nggak Pak? Tahun berapa Bapak mulai dulu gitu? Iya. Kalau karir ya, saya kan ASN ya. Kalau karir ASN saya itu diawali sejak tahun 1980. Oh, 1988 saya belum lahir Pak. Oh iya, belum lahir. Belum lahir ya Pak, belum lahir lagi Masih Pak. muda. Masih Pak. Ya, 88 itu kita mengikuti tes pertama untuk menjadi seorang guru. Seorang guru, iya Pak. Saat itu saya dinyatakan lulus dalam tes tahun 88 ya. 87 akhir ya, September 87 tesnya. Kemudian Maret 88 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Oh iya. Sebagai tenaga pendidik, karena memang latar belakang pendidikan saya untuk tingkat sarjana saya mengambil di Fakultas Pendidikan. Fakultas Pendidikan ya Pak ya. Iya. Saat itu ada tes
untuk menjadi pegawai negeri sipil, istilah lama. Iya. Kalau sekarang ASN, alhamdulillah saya lulus pada saat itu dan saya menjadi guru SMA. Guru SMA, Nah, Pak ya? pertama di SMA Negeri Ujung Gading di Ujung Pasaman Gading. Barat sekarang. Oh. Nah, kali ini Pak, tadi menarik sekali nih dengan background Bapak seorang guru. Tentunya Pak, apa sih harapan Bapak tentunya buat generasi yang ada di Kabupaten Pasaman untuk memajukan daerah kita ini seperti apa, Pak? Kunci pertama adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Ya, Pak. kalau kita tidak hirau dengan pendidikan, itu akan terjadi lost generation. Ya, lost generation. Ya. Ada generasi yang hilang, dan itu bukan kita lihat sekarang langsung. Iya. Itu akan kita lihat misalnya 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita memang tidak begitu acuh terhadap pendidikan. Iya, iya. Jadi kalau bicara persoalan pendidikan memang kompleks, Ya. ya kompleks sekali. Ya. Namun tentu saja kita tidak boleh artinya berdiam diri ya, atau tidak melakukan apa-apa untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Oh. Ya. Berarti intinya dari apa kita, Pak ya? Pendidikan ini memang salah satunya penentu daerah itu maju atau tidak. Iya. Karena akan menciptakan generasi yang baru gitu, Pak ya. Nah, kali ini Pak, dengan adanya polemik-polemik sekarang gini loh Pak, misalnya di suatu daerah jika memang tidak adanya generasi muda yang tidak cukup dengan pendidikan, apakah berdampak sangat besar nggak dengan daerah yang akan dimajukan gitu Pak? Bagaimana sih pandangan Bapak gitu loh Pak? Aja. Maju tidaknya sebuah daerah itu akan sangat ditentukan dengan latar belakang pendidikan masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya, ya. Kalau saja masyarakatnya punya pendidikan tinggi, memadai, itu hampir bisa dipastikan daerah tersebut akan mengalami kemajuan. Iya, Pak ya. Itu. Nah, kali ini Pak tadi menarik di kalimat yang Bapak sampaikan dengan adanya masyarakat dengan SDM yang cukup tentunya akan memajukan suatu daerah. Nah, kali ini Pak, dengan adanya saat ini di Kabupaten Pasaman ini menurut pandangan Bapak dari segi apa ya Pak ya? Dari segi guru lah backgroundnya. Nah, kira-kira Pak, apa yang di Kabupaten Pasaman yang bisa dijadikan oleh generation muda untuk mengembangkan Pasaman? Apa sih Pak langkah-langkahnya gitu loh Pak? Kalau persoalan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memajukan, yang pertama orang pintar, ya tentu saja punya konsep. Iya betul. Nah, langkah awalnya harus punya konsep. Nah, mau diapakan atau bergerak di bidang mana, ya kan? Iya betul. Nah, apa yang mau dilakukan? Iya kan, pembangunan apa yang kita ingin lakukan, tentu harus jelas konsepnya, dan konsep itu harus terukur. Iya kan? Iya betul. Nah, jadi kalau konsepnya jelas, ya artinya diawali dan akhirnya juga memperlihatkan hasil yang baik sesuai dengan harapan. Nah, itu kan harus ada konsep. Iya. Tanpa konsep saya kira nggak mungkin memajukan. Berarti ibaratnya kita pergi perang Pak ya, tentunya harus ada peluru yang harus disiapkan gitu agar memperoleh kemenangan kan gitu ya Pak ya. Nah, kali ini Pak, tadi masalah ini ceritanya tadi konsep ya Pak ya. Untuk kedepannya sih Pak, apa sih harapan Bapak untuk warga Pasaman tentunya ya, dan khususnya buat generasi muda yang tentunya masih dalam proses pendidikan atau yang masih gimana nih Pak mencoba-coba dalam menempuh pendidikan. Nah, kira-kira Pak, apa sih saran Bapak gitu loh buat generasi muda gitu Pak, himbauan? Saran kita bagi warga Pasaman, anak-anak Pasaman, adik-adik kita, apakah itu di tingkat SLTA, pendidikan dasar atau di perguruan tinggi. Yang pertama, tekuni. Ya. Kalau kita belajar ya harus tekun. Artinya
materinya harus kita kuasai. Nah, atau dengan kata lain, ilmunya harus kita peroleh. Iya, betul-betul. Ya, tanpa itu juga saya kira tidak akan bisa berbuat apa-apa di belakang hari. Iya. Tapi kuasai ilmunya dulu. Iya kan? Nah, setelah itu tentu berguna di dalam proses kehidupan kita, ilmu yang kita kuasai. Nah, kalau ilmunya tidak dikuasai, ya saya kira tidak akan bisa berbuat apa-apa. Iya. Dan saya pun menyimpulkan hasilnya nanti tidak maksimal ya Pak ya, gitu ya Pak. Jangan bicara masalah hasil kita. Jadi yang Iya, kuasa kan? jadi iya. Betul Pak, betul. Saya kira tidak akan sampai ke hasil itu. Nggak Kalau sampai. memang kalau konsep dia tidak punya ide, dia tidak punya pemikiran, dia tidak punya kemampuan untuk Iya. menjalankan konsepnya gitu kan. Nah, yang penting itu kan bagaimana kita punya konsep, kemudian bisa menjalankan konsep Iya. dan berhasil dengan konsep itu. Itu yang penting. Luar biasa sekali. Berarti ini harapan untuk generasi muda ya Pak ya, agar Iya. untuk pendidikannya agar terbentuk konsep tersebut Iya. sehingga matang. Nah, gitu ya viewers ya. Nah, kali ini viewers memang sangat luar biasa kali yang disampaikan oleh Bapak ya, beliau ya yang telah bergelut di dalam dunia pendidikan. Nah, sih Pak, kalau untuk saat ini bagaimana sih kalau Bapak lihat nih dengan mata kacamata Bapak sendiri, itu pendidikan yang saat ini yang ada di Kabupaten Pasaman itu menurut Bapak gimana sih Pak? Untuk prestasi mungkin atau gimana yang Bapak lihat gitu? Kalau persoalan prestasi dunia pendidikan Kabupaten Pasaman, saya nggak tahu sekarang ya. Iya. Karena saya tidak tanya-tanya gitu. Tapi sebelum ini kita dengarkan belum optimal. Belum optimal ya. Belum Pak, ya? optimal. Itu barangkali bahasa yang paling pas gitu. Untuk optimalisasi itu Iya. tentu harus ada upaya. Antara lain saya sebutkan tadi bahwa dunia pendidikan itu adalah Iya. kompleksitasnya sangat luar Iya. biasa. Ya. Nah, yang pertama ya mungkin sarana prasarana. Yang kedua tenaga pendidiknya. Iya. Kemudian juga pendidikan dari tenaga pendidiknya, pelatihan yang diikuti oleh tenaga pendidiknya. Iya. Nah, ini tanpa ini saya kira juga dunia pendidikan kita akan bisa jalan di tempat. Iya. Jika proses yang seperti ini kita tidak tempuh. Yang jelas dunia pendidikan kita tidak bisa dipadatkan hanya dengan misalnya guru-guru Iya. tamat S1 ya sudah Jadi guru gitu ya, Pak sudah ya. jadi guru. Iya, betul. Nanti 30 tahun ke depan S1 juga. Itu tidak sesuai dengan Iya, perkembangan betul ilmu sekali. pengetahuan atau perkembangan saat ini. Nah, jadi kalau sudah S1 ya S2. Kapan perlu S3? Di-upgrade terus ya pendidikannya Pak ya. Seperti itu kira-kira. Nah, baru dunia pendidikan kita itu akan dapat kita perkirakan berjalan sebagaimana harapan kita. Wah, luar biasa sekali nih viewers ya. Nah Pak, ini terkait dengan apa nih Pak ya, tentang pemimpin-pemimpin di suatu daerah kan biasanya nih Pak yang kita tahu pemimpin itu sangat menentukan kedepannya masyarakat akan dibawa kemana gitu kan ya Pak ya. Nah Pak, kali ini Pak gimana sih tanggapan Bapak untuk atau harapan Bapak buat pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Pasaman itu selaku Bapak dari pengamat gitulah, pengamat kalau dikatakan kita selaku yang pernah menjadi pendidik dulu, tentunya apa harapan Bapak untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Pasaman untuk kedepannya Pak? Ini sedikit nuansanya politis ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita bukan politik Iya, praktis. tapi harapan ya Pak ya. Bukan politik praktis, harapan kita bisa disampaikan. Iya. Kemudian apresiasi kita juga bisa kita sampaikan. Iya betul Pak. Kalau pandangan saya, karena ini kan dekat dekat mau pemilihan kepala Iya, daerah. dekat pilkada ya Pak ya. Kalau tidak salah itu Desember nanti. Ya. Tentu harapan kita proses ini akan berhasil
melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul dapat memahami persoalan-persoalan masyarakat Pasaman sendiri. Iya, betul-betul. Ya, dia harus tahu persis apa persoalan masyarakat. Ya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dia harus bisa memberikan opsi solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau tidak, ya barangkali sangat ironis seorang pemimpin jika tidak punya kemampuan seperti itu. Tentunya harus apa Pak, sedia dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya bisa memposisikan diri gitu ya Pak ya. Saya kira begini ya. Ke depan itu pemimpin Pasaman kembali ke konsep tadi. Iya. Dia harus punya konsep yang jelas dan terukur. Mau diapakan Pasaman ke depan, sehingga masyarakatnya berubah. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul Pak. Nah, yang perlu berubah itu apa? Kan gitu. Yang pertama kuncinya ekonomi. Iya. Nah, ekonomi sangat menentukan ya Pak. Sangat menentukan. Dunia betul, pendidikan kita terbelakang nanti karena persoalan ekonomi. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, sosial kita juga seperti itu. Dunia sosial kita akan seperti itu, akan terganggu apabila memang ekonominya terganggu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi persoalan kita di Pasaman, saya kira belumlah terlalu jauh, ya kan, daripada memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Ya. Belum bicara persoalan-persoalan lux, ya kan, belum ke arah itu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat kita bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, antara lain, ya makan, ya kan, sandang, papan, kan itu, iya betul. Iya kan. Nah, kita lihat sendiri, ya, Pasaman saya kira cukup punya banyak data yang berharap menginginkan perbaikan rumah, bantuan rumah, iya kan? Iya betul. Nah ini satu bukti bahwa memang kita belum jauh dari kebutuhan-kebutuhan yang pokok-pokok itu. Jadi itulah viewers ya, tentunya dengan harapan yang disampaikan oleh Bapak, tentunya harapan kita untuk warga Pasaman, dimanapun daerahnya, tentunya harus mempersiapkan konsep terlebih dahulu. Nah nanti itu bisa akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itulah fungsi pemimpin untuk bisa di tengah-tengah masyarakat dia betul-betul berfungsi ya Pak ya. Apalagi tadi yang disinggung Bapak tadi, konsep itu melahirkan dengan ekonomi, tentunya tidak terlepas namanya pendidikan, begitu ya Pak ya. Ya gitu Pak. Nah kali ini Pak, tentunya bincang-bincang kita akan berlanjut nantinya nih Pak ya. Dan kali ini kita hanya saat ini hanya memperkenalkan who are ya, Mr. Anthony ya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya dengan bincang-bincang yang sangat luar biasa sekali. Nah kali ini Pak, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak telah hadir menyampaikan menjadi bintang tamu kami di Pasaman Channel, dan tentunya warga Pasaman butuh informasi yang seperti ini. Oke Pak ya, dan kami juga ada semuanya juga loh Pak, kalau untuk di channel kami Pasaman RZ ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan give a comment demi majunya konten ini. Oke Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke viewers.